Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita yang pertama adalah cerita TKW ilegal di Taiwan. Belum sempat MD malah tertangkap. Mungkin rizkiku hanya sampai di sini di Taiwan. Berita yang kedua adalah inilah tempat karantina bagi TKI yang baru pulang ke Indonesia. Berikut videonya. Oke guys, sekarang kita langsung bahas berita yang pertama. Rencana mau pulang Indonesia bulan 6 tanggal 1 bulan 5 tanggal 5 kenapa D? Alhamdulillah aku kaburan 6 tahun, kerja lancar, jarang libur, dan jarang pindah-pindah majikan. Alhamdulillah ada hasilnya dengan kerja keras aku selama ini. Yang swasta hati-hati ya guys, pengalaman aku di penjara guys, aku ada uang 25.000 NT, yaitu kisaran 12,5 juta rupiah. Bisa pulang cepat 12 hari aku pulang Indo, habis 23.000 NT. Yang nggak ada uang sama sekali 50 hari baru bisa pulang Indonesia guys. Yang swasta, saran aku persiapkan uang paling nggak 23.000 NT kalau mau cepat pulang. Di dalam penjara benar-benar jenuh, yang belum kabur mending jangan kabur ya. Moga sobatku semua sehat selalu dan tercapai cita-cita kalian. Amin. Jadi bagi yang swasta hati-hati ya guys, karena besok ini sudah mau hari raya Idul Fitri, dimana mungkin banyak sekali tempat-tempat ramai yang biasanya buat nongkrong para PMI atau BMI atau TKI di Taiwan. Itu biasanya di situ banyak sekali Pak Polisi atau Pak D yang rahasia di situ. Jadi kalau misalkan belum cukup uang ya mending jangan berkumpul dulu di situ. Ya pokoknya ya hindari tempat-tempat ramai. Nah, bagi yang swasta apabila tertangkap itu kita memerlukan uang sekitar 23.000 NT agar kita bisa cepat proses pulang guys. Nah, apabila kita tidak ada uang ya, kita nanti akan dikurung atau dipenjara sekitar 2 bulan seperti itu. Nah, pengakuan Mbak S ini, beliau ini sudah bekerja di Taiwan menjadi TKW ilegal itu selama 6 tahun. Nah, apabila ada yang tertangkap dan ada seseorang saudara atau mungkin teman yang mau menebus, itu bisa guys. Ya, jadi bisa kita langsung ke penjara aja, kita tebus agar supaya yang tertangkap itu bisa langsung cepat pulang seperti itu. Ada juga netizen yang ikut berkomentar dan menanyakan ya guys, penjara manakah? Rencana minggu ini aku mau tebus adikku yang kemarin ketangkep. Lagi cari info ini, butuh biaya berapa buat pulang sekaligus buat beli tiketnya. Di Nantau Solongso kalau ditebus cepat pulang dan biayanya itu sekitar 23.000 NT ya guys. Jadi teman-teman mungkin banyak yang tidak tahu dan banyak yang bingung. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengundurkan diri ya bisa telepon Mas Faisal So. Beliau ini sangat baik sekali dan membantu para pekerja Indonesia atau PMI atau TKI yang ingin mengundurkan diri. Bahkan beliau juga membantu teman-teman kita yang terkena masalah seperti itu guys. Nah, itu tadi guys berita yang pertama, dan oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua. Inilah tempat karantina bagi TKI yang baru pulang ke Indonesia. Berikut videonya. Diunggah dari salah satu akun Facebook bernama S. Ini lagi di karantina di Jakarta guys. Paling nggak 5 hari 6 hari nunggu hasil dicek kesehatannya. Di sini dikasih makan 3 kali gratis. Pokoknya love sama Pak Presiden. Moga Bapak Presiden kita diberi panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Ini yang saya bilang karantina cuma 3 hari, nggak bener karena aku di sini udah 6 hari. Besok diumumkan boleh pulang ke rumah masing-masing. Kita nyampe di rumah di karantina lagi 14 hari. Kita harus nurut peraturan pemerintah guys demi keselamatan kita bersama. Jadi memang tidak semua sama ya guys. Ada teman kita kemarin yang di karantina di Bekasi ya, di Jakarta. Beliau di karantina selama 3 hari dan di situ memang gratis, makan gratis, tempat gratis. Dan ini yang mbaknya yang baru pulang kemarin ini katanya di karantina selama 6 hari. Jadi memang tidak semua sama ya.
Jadi yang pulang pada tanggal 19 itu dikarantina selama 3 hari. Nah, mbaknya ini yang baru pulang tanggal 21 kemarin itu dikarantina 6 hari katanya. Jadi nggak sama gitu guys. Nah, berikut adalah tempatnya karantina di Bekasi seperti apa. Oke, kita langsung lihat ya guys. Tempatnya karantina guys, unik guys. Ini di Wisma Atlet Mbak, kita para BMI Indonesia yang dari Singapura, Taiwan, Jepang, Hong Kong, Korea, semuanya diituin di sini, di karantina di sini. Dan ini kita lagi ngelihat hasil tes kita. Semoga hasilnya semuanya negatif dan kita bisa pulang kampung asal kita masing-masing. Ini kita jadi satu, yang dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea, Arab, semuanya jadi satu di sini. Tapi menurut tanggal, yang kayak ini yang mau diproses kita yang kepulangan dari tanggal 19, 17, 19 mau diproses biar cepat pulang. Ini semuanya lagi menunggu keputusan. Amin ya Allah. Indramayu, halo Indramayu, salam. Bongan di Indramayu nek. Indramayu nang ndi? Indramayu ndi? Aku lagi di karantina, tempat karantina dulu Mas, Mbak di Wisma Atlet Bekasi Kemayoran. Ini katanya kan hasilnya sampai 3 hari kita di karantina, nunggu hasil. Setelah hasil 3 hari nanti kita hasilnya negatif, semua kita bisa pulang, bisa dijemput keluarga masing-masing atau di sini nyewa travel gitu. Yang penting ada kayak ini apa, surat pengeluaran izin bahwa kita itu sehat, terus Pak TNI-nya itu ngasih kita paspor kita masing-masing. Karena kemarin kan setelah kita keluar dari bandara itu paspor kita tuh semuanya ditahan yang keluar dari pesawat itu. Ya guys, pesannya bukan insek.
Ada, kemarin ada 2 kena. Kalau misalnya ada yang kena itu semuanya dihalo-halo dan kita semuanya harus masuk kamar masing-masing. Nggak boleh pakai lift gitu. Banyak, ada yang dari Kudus, ada yang dari Malang, ada yang dari Lampung, pokoknya semua ditempatin di sini Mbak. Ada yang dari Jepang, dari Arab, dari Korea, nggak cuma kita dari Taiwan, semuanya banyak, dari Malaysia, dari Dubai. Pokoknya semua yang turun dari pesawat Indonesia itu, bandara Indonesia itu langsung digiring semuanya, paspornya itu ditahan, langsung diperiksa, digiring semua ke tempat karantina. Ini di Bekasi Mbak, Bekasi Kemayoran, Wisma Atlet. Amin, mudah-mudahan fix semua. Biar kita bisa lebaran di rumah. Yang tanggal 15, dia belum dapat swab test. Nggak ada. Tanggal 16. Tanggal 16. Ada ya? Ada ya? Nggak ada, Mas. Ini loh. Ini tanggal 16. Tambah tanggal lahir sama nomor HP. Sudah ada nomor HP sama Tanggal lahir ini kan ana umur garin terus nekene Mas. Tambah tanggal lahir terus nekene lah. Tulis. Amin ya Allah, makasih doanya Mbak. Ben kita bisa kumpul keluarga masing-masing. Perjuangan kita sebentar lagi. Butuh kesabaran ekstra. Amin ya Allah. Perjuangan kita ini Mbak, dari pesawat juga butuh perjuangan, dari sini harus berjuang lagi untuk menemui keluarga. Di Bekasi Mbak, di Wisma Atlet, Bekasi Wisma Atlet Kemayoran. Bukan disogok tenggorokannya Mbak, dites dari hidung kayak sotan itu loh, di ituin kotorannya, dites akhirnya itu yang tes dari hidung tuh yang nunggunya harus lama. Kalau tes darah itu 15 menit itu langsung keluar sama suhu badan. Yang hasil tes lumayan nunggunya butuh kesabaran ekstra itu yang dari hidung. Enggak, kalau hasil di sini udah sehat, kita di rumah nggak usah karantina. Nggak usah karantina, langsung bisa keluar karena kan dari sininya udah sehat walafiat. Jadi nggak usah dikarantina lagi. Orang kita juga di Taiwan udah dikarantina di tempat agensi, di sini juga dikarantina. Masa di rumah dikarantina lagi lah, semamput kita makan karantina. Amin.